Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi kali ini di depan saya adalah Honda Genio CBS versi 2024 warna merah hitam yang dibanderol di harga 19.600.000 untuk OTR Bekasi. Unitnya ready di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna full hitam doff. Kemudian di bagian bodi depan dipadukan dengan hitam glossy. Polos ya, hanya ada stripping Honda di bagian atas warna putih. Di bagian pencahayaan untuk headlampnya sudah LED dengan desain yang terpisah antara bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, di bagian pemisahnya, di bagian tengah ini menggunakan aksen warna chrome. Di bagian atas, kanan dan kirinya juga full chrome. Jadi tampilannya terlihat mewah dan elegan ya. Kemudian di bagian sennya masih bohlam biasa, posisinya ada di bagian ujung atas fairingnya. Ini dia untuk penampakan bohlamnya, warna kuning. Di bagian mikanya terdapat beberapa motif garis-garis yang juga menambah kesannya semakin terlihat elegan. Kemudian untuk dudukan plat nomor tepat berada di bawah headlampnya menggunakan bahan besi ya. Kemudian ada beberapa lubang di bagian bawah headlampnya. Jadi total ada 2 lubang di sini. Kemudian di bagian bodi samping atau bagian fairingnya di sini dipadukan dengan warna merah. Jadi di bagian atasnya hitam, ada stripping bertuliskan G, paduan warna merah dengan silver. Nah, di bagian atasnya sini ditarik hingga ke bagian undercowl, ke dek bawah, kemudian ke belakang sana full merah glossy dan polos. Jadi sama sekali tidak ada balutan stripping ya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk fender depannya juga menggunakan warna hitam glossy. Di sini juga polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Suspensi depannya teleskopik ya, dengan tabung shock berwarna hitam doff. Di bagian pengereman tentunya sudah menggunakan disc brake dengan disc non-wave. Jadi tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Untuk kalipernya menggunakan Tokiko 1 piston. Tentunya sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS ya, atau Kombi Brake System. Nah, kemudian di bagian velgnya di sini menggunakan velg dari Scoopy generasi yang lama, Scoopy 2018-an ya. Jadi hanya menggunakan satu palang, tidak bercabang. Untuk warnanya full hitam doff. Bannya juga menggunakan ban Scoopy dengan ukuran 100/90, ringnya 12, sudah tubeless, mereknya Federal. Jadi di bagian velg dan ban Scoopy banget tampilannya. Kemudian di bagian dek depan sini full plastik kasar hitam, sama sekali tidak ada kisi-kisi di bagian kiri dan kanannya. Jadi full polos ya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari Honda Genio versi CBS atau versi termurah ya. Warna merah hitam. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut sekarang kita ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer full digital, namun digitalnya hanya di bagian tengah. Jadi hanya kotak memanjang ya, tidak full bulat. Karena memang speedometernya ini tampilannya full bulat, tapi digitalnya hanya di bagian tengah saja. Nah, di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, sen dan engine check ya. Di bagian bawah ada tulisan Genio yang menyala dan ada tulisan ECO. Untuk background di bagian sampingnya full hitam glossy. Kemudian di bagian frame speedometernya full menggunakan bahan plastik kasar. Di bagian batok belakangnya juga full hitam. Tidak lupa ada logo Honda 3D ya. Untuk stangnya semi telanjang, jadi tidak full mengcover, hanya di bagian tengah saja. Untuk bagian stangnya hitam glossy, desainnya dia melengkung ke atas. Untuk bagian handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna full hitam. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri. Jadi pemakaiannya cukup kita tarik handle-nya, kemudian kita tekan ke dalam. Nah, posisi ini sudah terkunci ya. Kemudian untuk melepasnya kita tekan handle-nya lebih dalam, dia akan otomatis terlepas. Nah, kemudian untuk tombol-tombol di bagian stang di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya starter. Nah, karena ini yang versi CBS bukan ISS, jadi tidak tersedia fitur ISS ya. Untuk hand grip penampakannya seperti ini, khas dari Honda. Jalunya menggunakan bahan plastik ya, walaupun di dalamnya besi. Nah, simple seperti ini tampilannya. Nah, lanjut ke bagian dashboard. Di bagian tengah di sini ada hook atau gantungan barang yang simple. Untuk bahannya full plastik kasar di area dek depannya sini. Di bagian sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka. Nah, cukup lebar juga. Di sebelah kanan ada keamanan. Jadi masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Nah, keamanannya di sini hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum ada alarm dan answer back ya. Ada seat opener untuk membuka joknya. Kemudian ada laci penyimpanan terbuka di bagian sebelah kanan. Kecil ya, paling hanya bisa masuk koin. Kemudian di bagian bawah keamanan di sini ada
laci penyimpanan tertutup yang di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Namun sayang sekali belum tipe USB ya. Jadi masih butuh adaptor tambahan buat ngecas smartphone kalian. Dan di sini juga tidak tersedia tempat HP. Jadi ketika kalian mengecas smartphone kalian, mau nggak mau harus nyebrang ke kiri nih HP-nya ya. Kabelnya harus nyebrang karena memang tidak ada space di bagian lacinya. Nah, lanjut di bagian step-floornya. Untuk step-floornya ukurannya luas, baik itu jarak antara kiri ke kanan maupun depan ke belakang. Jadi tentunya fungsional, cocok kalian gunakan untuk harian. Contohnya buat bawa tas, bawa belanjaan, kardus, kemudian galon tabung gas ini bisa banget ya karena memang space-nya cukup luas. Nah, di sini kebetulan sudah terpasang aksesoris resmi dari Honda, yaitu karpet atau panel step floor bahan karet warna dasar hitam. Ada tulisan Genio warna merah di bagian tengahnya, kanan kiri dan bagian belakangnya anti slip ya. Jadi supaya tidak licin tentunya ketika kalian injak ya. Nah, teksturnya seperti ini. Untuk bagian dek belakang juga full hitam, full plastik kasar di sini. Kemudian untuk bagian step belakangnya sudah menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk area bodi belakang ada perpindahan transisi dari merah ke hitam. Jadi di bagian bawahnya merah, di bagian atasnya ini ada stripping paduan merah dengan silver. Belakangnya full hitam. Strippingnya baru ya, jadi ada tulisan Genio warna silver dengan beberapa motif garis-garis yang terputus. Kemudian ada garis merah ke belakang dan silver. Dan ada tulisan Genio lagi di bagian belakangnya menggunakan stripping warna kuning. Jadi full stripping ya untuk tulisan Genio-nya, bukan emblem. Kemudian di bagian ujung bodi belakangnya, nah di bagian kanan kiri menggunakan hitam glossy, sedangkan di area belakang sini hitam doff paduannya. Stop lamp masih bohlam biasa, dibalut dengan mika berwarna merah. Sen juga masih menggunakan bohlam. Desainnya runcing ya untuk bagian sennya. Kemudian untuk area fendernya cukup lebar di bagian atas, ke bawahnya dia mengecil, ukurannya hampir setengah rodanya. Ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar dan mata kucing di bagian bawahnya. Teksturnya di bagian tengah bintik-bintik, sisanya polos ya. Kemudian untuk behel belakangnya full besi seperti ini, hitam, tampilannya simple ya, doff. Kemudian di bagian joknya juga simple. Nah, untuk joknya sendiri ukurannya cukup lebar dan cukup panjang, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga cukup gambut di sini. Jadi ada tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian di bagian sampingnya ini terdapat seperti pemisah ya, tapi bukan jahitan. Jadi dia seperti timbul ya, karet. Kemudian ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 14 liter. Nah, untuk helm sendiri tidak bisa masuk ya di bagasi Genio karena memang dia desainnya memanjang, tidak terlalu lebar seperti Scoopy. Jadi untuk helm ukuran berapapun tidak bisa masuk. Untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Nah, di bagian tangkinya dibalut dengan cover plastik di sini, full hitam, dan ada pembuangan di sini. Jadi ketika kalian mengisi bahan bakar, kemudian sampai tumpah-tumpah, ini bisa terbuang ke samping sini. Jadi sudah ada pembuangannya. Nah, lanjut ke sektor mesin. Untuk mesinnya Honda Genio ini menggunakan mesin injeksi 110 cc SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesinnya di 0,65 liter saja. Sudah ESP namun belum ESP Plus ya di sini. Kemudian di bagian cover CVT-nya full hitam. Untuk area depan dibalut dengan cover plastik. Belakangnya besi, ada tulisan Honda yang diukir. Masih tersedia kickstarter ya atau selah-selahan. Nah, Genio ini adalah Matic Honda pertama yang menggunakan rangka e-Surf. Setelah itu digunakan di Honda Beat, Scoopy dan Vario 160. Jadi ini pelopor pertama ya rangka e-Surf ya di Honda Genio. Kemudian untuk bagian kaki-kaki belakang, suspensinya single shock, posisinya berada di sebelah kiri. Belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Pengereman belakang masih tromol tentunya, belum disc brake ya. Ban belakangnya 110/90 ring 12, sudah tubeless, merek Federal. Velgnya sekali lagi, velg dari Honda Scoopy lama 2018-an, dicat menggunakan warna full hitam di sini. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanannya. Di bagian sebelah kanan untuk penampakan dari cover kipasnya. Nah, ini dia desainnya bulat, menggunakan full bahan plastik kasar dengan beberapa kisi-kisi di bagian tengah yang menyerupai sarang lebah. Nah, kisi-kisinya seperti ini. Di area tengah sini untuk kolongnya tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur ya di bagian depannya untuk melindungi bagian throttle bodinya tentunya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Nah, di bagian ujung tidak ada end cap, jadi polos, dia langsung menjadi satu dengan silencer. Kemudian dibalut dengan cover muffler full bahan plastik kasar hitam dengan beberapa tekstur bintik-bintik di bagian tengah dan
lubang di bagian depannya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian belakang sisi sebelah kanan untuk Honda Genio CBS merah hitam versi 2024. Kemudian untuk full belakangnya, ini dia. Kemudian kita akan lihat dari bagian kokpitnya. Kokpitnya simpel ya untuk tampilan speedometernya. Kemudian full dari sisi sebelah kirinya. Unitnya sekali lagi ready di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi.